Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya mahasiswa BSI Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk kebutuhan tugas, yaitu mata kuliah metode penelitian. Metode pengumpulan data. Sumber data dan metode pengumpulan data. Berkaitan dengan pengumpulan data, terdapat dua sumber data dan metode pengumpulan data. Dua hal tersebut yaitu: satu, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dalam tanda kurung yaitu peneliti sebagai tangan kedua. Observasi. Observasi atau disebut juga dengan metode pengamatan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung secara natural dari suatu kejadian. Pelaku berpartisipasi dan berinteraksi secara wajar. Kelebihan pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi ini antara lain: 1. Menunjukkan situasi yang aktual. 2. Memiliki tingkat objektivitas yang tinggi apabila pengamat bersikap netral terhadap objek pengamatan. 3. Proses pengamatan dilakukan dengan berpedoman dengan pedoman pengamatan. Tujuan observasi, yaitu kegiatan observasi tentu memiliki tujuan dong. Adapun tujuan observasi adalah sebagai berikut: untuk menggambarkan suatu objek dan segala berhubungan dengan objek penelitian melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera. 2. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai objek yang diamati. 3. Untuk mendapatkan suatu data atau informasi yang dapat dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya, ilmiah, ataupun non-ilmiah. Manfaat observasi mengacu pada pengertian dan tujuan observasi yang telah disebutkan sebelumnya. Terdapat beberapa manfaat observasi yang bisa didapatkan, adapun beberapa manfaat observasi adalah sebagai berikut. 1. Suatu hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. 2. Deskripsi dalam observasi dapat menjelaskan atau memperkirakan mengenai dunia nyata. 3. Memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil penemuan dan bagaimana akan diinterpretasikan. Jenis-jenis observasi. Observasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis observasi adalah sebagai berikut. 1. Observasi partisipasi. Jenis observasi ini dilakukan dengan adanya observer yang terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. 2. Observasi sistematis. Observasi sistematis atau disebut juga dengan observasi berkerangka adalah observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu kerangkanya. 3. Observasi eksperimental. Observasi eksperimental adalah observasi yang dilaksanakan terhadap situasi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk meneliti suatu objek tertentu. Selanjutnya, wawancara. Ada 3 pendekatan dasar dalam mengumpulkan data kualitatif melalui wawancara, di mana 3 pendekatan itu mencakup 3 jenis persiapan, konseptualisasi, dan instrumentasi yang berbeda. Setiap pendekatan memiliki kekuatan kelemahan masing-masing melayani suatu tujuan yang berbeda. Wawancara, percakapan informal, pendekatan pedoman, wawancara umum, dan wawancara terbuka yang dibakukan. Jenis wawancara berikut ini adalah beberapa jenis wawancara yang bisa digunakan, yaitu wawancara seleksi atau screening interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Wawancara dengan menggunakan media elektronik seperti audio tape atau telepon, yaitu selanjutnya wawancara kelompok, panel or group interview, yaitu wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih wawancara sekaligus pada waktu yang sama. Yang berikutnya wawancara terstruktur, yaitu model wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang hasil informasi yang sudah diketahui sebelumnya. Selanjutnya yaitu proses penyiapan instrumen wawancara berupa daftar pertanyaan atau alternatif jawaban sudah disiapkan. Instrumen wawancara ini sebagai pedoman untuk mewawancarai responden yang menjadi target wawancara. Wawancara tidak terstruktur. Model wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan dinyatakan. Kuesioner. Berikutnya adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang diajukan pada seseorang responden
untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan, pernyataan, dan isian yang harus dijawab oleh responden. Jawaban yang diberikan bisa bersifat tertutup di mana alternatif jawaban telah disediakan oleh peneliti. Berikut yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.